Di hadapan gadis itu berdiri seekor iblis es berukuran raksasa. Sementara itu, ia hanyalah seorang pemula yang baru saja memulai perjalanannya. Namun, takdir memaksanya menghadapi makhluk mengerikan itu. Sebagai penjaga kehormatan garis ksatria keluarga Campbell, Cecily tidak boleh mundur. Ia menggenggam pedangnya lalu menyerbu ke depan. Terlihat mata monster itu kosong, tanpa emosi. Seketika, ia meluncurkan rentetan pilar es kecil langsung ke arah Cecily. Gadis itu tidak tahu cara untuk membalas serangan. Ia terhempas ke tanah dan hanya bisa menyaksikan ketika monster itu bersiap melancarkan serangan mematikan. Tepat sebelum kematian menjemputnya, kilatan cahaya membelah udara. Sebilah pedang tajam melintas, menghancurkan serangan monster itu dalam sekejap. Seorang pemuda seusianya berdiri di hadapannya. Namanya Luke, dan ini sudah kali ketiga ia menyelamatkan Cecily dari maut. Kisah ini bermula di kota Houseman, sebuah pusat perdagangan independen yang bebas dari pengaruh kekaisaran maupun kerajaan. Setiap kali preman dari kekaisaran datang untuk mengintimidasi para pedagang, Cecily mencabut pedangnya dan memberi peringatan tegas. Para pedagang asing biasanya mencoba melawan lebih dulu. Namun, begitu melihat lencana pengawal malam di dada Cecily, mereka langsung berteriak bahwa mereka akan mengingat wajahnya, lalu kabur. Berkat keberanian Cecily, masyarakat dapat berdagang dengan tenang. Penduduk kota sangat berterima kasih kepada ksatria muda itu. Saat Cecily sedang menikmati pujian warga, suara dentuman keras tiba-tiba terdengar, ia menoleh dan melihat seorang pria mengamuk sambil mengayunkan pedang besar secara liar. Setiap ayunan menghancurkan barang dagangan di sekitarnya. Dari pakaiannya, Cecily mengenali pria itu sebagai seorang prajurit. Ia memperingatkannya untuk berhenti atau ia akan menyerang. Namun, pria itu tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Akhirnya, Cecily menyerang. Pria itu membalas. Hanya dengan satu tebasan, ia membuat Cecily terpental jauh ke belakang. Gadis itu terkejut oleh kekuatan lawannya yang mengerikan. Pertarungan sungguhan ternyata jauh berbeda dari latihan. Cecily menahan rasa sakit, berdiri kembali, dan bertekad menghentikan pria itu. Namun kali ini keadaan menjadi lebih buruk. Bahwa lawannya mengayunkan pedang dengan santai. Dan pedang Cecily hancur menjadi dua bagian. Padahal itu bukan pedang biasa. Pedang tersebut diwariskan selama 3 generasi yaitu kebanggaan sekaligus simbol keluarga Campbell. Melihat pedangnya hancur, semangat Cecily runtuh. Ia berdiri terpaku, bahkan tidak bereaksi ketika lawannya mengangkat pedang untuk menghabisinya. Saat pedang itu hampir membelah tubuhnya, sebuah bilah lain muncul dan menahannya. Dan pedang itu menembus pedang besar lawannya dan membelahnya menjadi 2. Prajurit itu terkejut. Dan ia pun berhenti menyerang. Insiden itu berakhir ketika para ksatria lain datang dan menangkapnya. Pemuda yang menyelamatkan Cecily menatapnya dengan ekspresi kecewa. Dan berkata, apakah kau menyebut dirimu ksatria? Setelah mengatakan itu, Luke pergi diikuti Lisa berlari mengejarnya. Karena kejadian tadi merusak suasana hatinya, akhirnya ia tak ingin bekerja. Luke langsung pulang dan tertidur lelap. Sementara itu, Cecily membawa pedang warisan keluarganya yang patah ke bengkel tempat paling terkenal di kota, berharap pedang itu bisa diperbaiki. Namun mereka tidak mampu melakukannya. Di zaman sekarang, pedang dibuat dengan melelehkan besi lalu menuangkannya ke dalam cetakan. Hampir tidak ada lagi yang menempa pedang dengan metode lama, yaitu membentuknya dari satu bongkah logam utuh. Memperbaiki pedang yang sudah patah menjadi satu kembali jauh lebih sulit. Dan hanya sedikit pengrajin yang memiliki kemampuan tersebut. Cecily teringat pedang Luke yang luar biasa tajam. Ia meminta alamat Luke kepada kepala pandai besi dan segera mencarinya. Ternyata, Luke sendiri juga seorang pandai besi. Kemudian Cecily menemui Luke dan ia memperkenalkan diri secara formal. Dan ia meminta untuk menempa pedang yang tidak akan pernah patah. Lisa, yang terkejut akan kata Cecily menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi. Namun Luke langsung memotong ucapannya dan menolak pekerjaan itu dengan berbagai alasan. Ia mengklaim bahwa katana miliknya dibuat oleh ayahnya dan ia tidak tahu tentang menempa pedang. Namun Lisa tanpa sengaja membongkar kebohongannya bahwa pedang itu sebenarnya ditempa oleh Luke sendiri. Menyadari bahwa Luke menganggapnya tidak layak menggunakan pedang berkualitas, Cecily menjelaskan bahwa keluarga Campbell telah melindungi Houseman sejak hari pertama kota itu berdiri. Itu adalah kehormatan terbesar sekaligus tanggung jawab yang tidak bisa ditolak. Ia baru menjadi ksatria 1 bulan lalu, setelah ayahnya meninggal karena penyakit serius. Sebagai anak tertua, ia tidak bisa membiarkan tradisi keluarga berakhir.
Cecily meminta Luke untuk menyaksikan pertarungannya terlebih dahulu, lalu membuat keputusan. Namun, tepat setelah ia selesai berbicara, lonceng alarm berbunyi dari luar tembok kota. Itu pertanda konvoi persediaan sedang diserang. Cecily segera bergegas menuju lokasi dan menemukan banyak satria tergeletak terluka parah. Pelakunya bukan manusia, melainkan sekawanan serigala monster. Luke memperhatikan mata para makhluk itu dan menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Bahwa seseorang jelas mengendalikan mereka dari balik layar. Tanpa menyadari perbedaan kekuatan, Cecily terlalu percaya diri dan menyerang sendirian, berusaha menunjukkan kemampuannya di hadapan Luke. Ia mengayunkan pedangnya, tetapi tidak meninggalkan satu goresan pun pada tubuh monster itu. Saat makhluk tersebut mengangkat cakarnya untuk menghancurkannya, Luke akhirnya tiba. Dengan satu tebasan ringan, Luke membelah serigala itu menjadi dua. Serigala lainnya langsung menerjang, tetapi semuanya ditebas habis oleh Luke. Langkah kakinya bergerak maju dan mundur dengan lincah, tubuhnya sangat ringan saat menghindari setiap serangan. Begitu ada celah sekecil apapun, monster yang lengah langsung ditebas tanpa ampun. Setelah Luke menghabisi kawanan serigala itu, kilatan cahaya ungu muncul dari kejauhan. Ketika cahaya tersebut memudar, gelombang kabut beku menyapu daratan, membekukan segala yang disentuhnya. Saat kabut menghilang, muncullah monster raksasa yang sebelumnya pernah terlihat, yaitu iblis es yang mengerikan. Luke tahu Cecily tidak memiliki peluang melawannya. Ia segera menyuruh Lisa membawa Cecily pergi, sementara ia sendiri akan menghadapi monster itu sendirian. Nada suaranya tegas meskipun dalam hati ia tidak yakin mampu mengalahkan makhluk itu seorang diri. Luke berusaha menahan rentetan serangan es yang terus menghujani dirinya. Namun, karena sesaat kehilangan fokus, ia terkena serangan dan terjatuh. Badai pecahan es terus datang tanpa henti. Tepat ketika pecahan es itu hampir menusuk tubuhnya, Cecily kembali. Demi kehormatan nama Campbell, ia tidak bisa meninggalkan seseorang yang berada dalam bahaya. Melihat tekadnya, Luke tidak berkata. Ia justru memanggil Lisa untuk membawa pedangnya serta sebongkah baja, lalu mulai melakukan proses penempaan magis yang luar biasa. Atas perintah Luke, ia dan Lisa menutup satu mata. Pupil mereka bergetar dan bergerak cepat. Sebuah lingkaran sihir muncul di tanah, dan di dalamnya terbentuk bola energi mistis yang berdenyut. Luke meletakkan gagang pedang dan bongkahan baja ke dalamnya, lalu melantunkan setiap tahap penempaan dengan mantra yang rumit. Seiring setiap langkah, logam itu perlahan berubah bentuk hingga akhirnya lahirlah sebuah pedang baru. Ketika prosesnya selesai, Luke menarik keluar sebilah pedang merah menyala. Pedang itu tampak seperti dilalap api abadi, yaitu api yang mampu membakar apapun tanpa pernah padam. Dengan pedang itu di tangannya, Luke tidak lagi takut. Berkat uluran waktu Cecily, ia berhasil menyelesaikan penempaan tersebut. Pedang keluarga Cecily yang telah patah akhirnya hancur menjadi serpihan, seolah tugas terakhirnya telah selesai. Karena pedang itu mampu bertahan selama ini saja sudah merupakan keajaiban. Luke menggenggam pedangnya dan maju. Saat ia mengangkat lengannya, api pada katana itu berkobar hebat. Ketika monster menyerang dengan cakarnya, satu tebasan horizontal langsung memutus serangan tersebut. Cecily hanya bisa kagum. Dan inilah katana yang selama ini ia impikan. Dari samping, Lisa menjelaskan bahwa menciptakan katana dengan kualitas seperti itu bukanlah hal mudah. Tahap memanaskan dan menempa logam saja sudah cukup membuat banyak pandai besi menyerah. Terlihat monster itu menyadari bahwa lawannya kini jauh lebih kuat. Tubuhnya kembali berubah menjadi lebih besar, dengan bentuk tubuh yang kini memiliki bagian depan dan belakang yang jelas. Sayap tumbuh dari punggungnya, lalu badai es menghujani Luke tanpa henti. Luke mempererat genggamannya dan terus bergerak menghindar. Kecepatannya luar biasa, tetapi kepadatan serangan es terlalu tinggi. Banyak pecahan es menggores tubuhnya meski tidak mengenainya secara langsung. Cecily bertanya mengapa Luke tidak menangkis serangan itu dengan pedangnya. Dijelaskan bahwa kelemahan katana terletak pada bilahnya yang tipis dan rapuh. Seperti yang pernah ia lihat sebelumnya, bahwa Luke pernah tumbang ketika katananya patah. Ia tidak bisa mengambil risiko menangkis. Dan itulah gaya bertarung yang wajib dikuasai oleh setiap pengguna katana. Sekilas Luke tampak terdesak, tetapi kenyataannya tidak. Ia memahami jarak serangnya dengan sempurna dan tahu persis kapan harus mengambil kesempatan. Seolah membuktikan penjelasan Lisa, Luke melesat maju, menggores perut iblis itu dengan luka besar. Ia kemudian memanfaatkan kaki monster sebagai pijakan untuk melompat tinggi dan melancarkan satu tebasan pamungkas yang membelah makhluk itu menjadi dua.
Pemandangan itu membuka mata Cecily terhadap dunia baru. Luke bukan hanya kuat dan berpengalaman, tetapi juga menggunakan pedang dengan kualitas yang luar biasa. Sayangnya, pedang itu hanyalah senjata sekali pakai. Setelah pertempuran berakhir, katana tersebut perlahan larut tertiup angin dan berubah menjadi debu, lenyap tanpa jejak. Bukan hanya katana yang hancur. Armor milik Cecily juga sama. Ia telah menggunakannya untuk melindungi Luke, sehingga kini baju Zira itu retak dan runtuh, kepingannya jatuh ke tanah hingga memperlihatkan dadanya yang terbuka. Diiringi teriakan putus asa Luke yang menggema di udara. Keesokan paginya, Cecily memberitahu Luke tentang hadiah buruan yang mereka peroleh, lalu dengan canggung meminta maaf. Namun, Luke masih kesal karena sebelumnya Cecily sempat memukulnya begitu keras hingga wajahnya nyaris berubah bentuk. Ia bahkan merasa ingin membalas pukulan itu agar Cecily tahu. Akibat kejadian tersebut, Luke tidak dapat menghadiri konferensi Valbanil, tempat para pemimpin membahas iblis yang memicu perang 44 tahun lalu. Kemunculan iblis kemarin membuat semua orang yakin bahwa hari kebangkitannya semakin dekat. Bahwa jika umat manusia berhasil menemukan pedang suci terlebih dahulu, harapan mengalahkan iblis masih ada. Namun, jika Valbanil bangkit sebelum pedang itu ditemukan, maka umat manusia hanya tinggal menunggu kehancuran. Di lokasi penyerangan kemarin, para ksatria berhasil menangkap beberapa bandit dan menginterogasi mereka. Sayangnya, mereka sama sekali tidak mengetahui siapa dalang di balik semua kejadian itu. Semua kejadian itu bermula karena seseorang memberitahu para bandit bahwa ada harta berharga di dalam konvoi tersebut. Mendengar informasi itu, para bandit segera melancarkan serangan. Dan pemimpin mereka telah diubah menjadi monster oleh sosok misterius yang sama. Saat salah satu bandit selesai memberikan kesaksian, tiba-tiba seekor makhluk kecil menerobos keluar dari mulutnya. Untungnya, seorang ksatria bereaksi cepat dan langsung menebasnya sebelum makhluk itu berbuat apapun. Ksatria tersebut kemudian melaporkan hasil penyelidikan kepada atasannya. Konvoi itu ternyata mengangkut sebuah peti berisi pedang yang jelas bukan senjata biasa. Besar kemungkinan sosok misterius itu memang mengincar barang tersebut. Beruntung, Luke datang tepat waktu dan mencegah situasi menjadi lebih buruk. Sementara itu, Luke kembali menjalani harinya seperti biasa di bengkel tempat miliknya. Cecily hanya bisa mengamati dari luar karena aturan bengkel melarang perempuan masuk ke dalam. Tapi pengecualian pada Lisa, yang berperan sebagai asisten khusus. Proses penempaan rumit yang baru saja disaksikan Cecily ternyata tahap awal. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Luke sebenarnya hanya sedang membuat pisau dapur. Hal itu saja sudah cukup menunjukkan betapa berharganya katana asli. Mengetahui fakta tersebut semakin menguatkan tekad Cecily untuk mendapatkan senjata buatan Luke. Ia terus mendesaknya tanpa henti sampai Luke kesal dan kelelahan, hingga akhirnya menyerah untuk sedikit ketenangan. Lalu Luke memberi syarat bahwa biaya penempaan tidak bisa ditawar. Bahan dasar katana membutuhkan baja khusus dengan tingkat kemurnian tertinggi. Belum lagi biaya penyelesaian, pemolesan, serta 77 pengeluaran lainnya dan semuanya harus ditanggung oleh Cecily. Mendengar itu, Cecily hampir pingsan. Karena ia hanyalah pegawai pemerintah, bukan bandit kaya raya. Ia bahkan mencoba menanyakan kemungkinan cicilan. Luke menjawab itu tidak mungkin. Kemudian Cecily mulai curiga pria itu sengaja mempersulitnya. Ia bahkan sempat ingin menghajarnya habis-habisan. Keesokan paginya, Cecily pergi bekerja dengan suasana hati yang buruk. Rekannya mengira ia baru saja bertengkar dengan pacarnya. Padahal, ia tidak punya. Saat itulah atasannya memanggil dan memberinya misi perlindungan penting. Karena ia memiliki hubungan dengan Luke, Cecily dianggap sebagai kandidat paling cocok. Ketika memasuki ruangan briefing, seorang gadis cantik luar biasa sudah menunggu di sana. Dan sebuah sertifikat identitas tergantung di dadanya. Namanya Arya, yaitu orang yang harus dilindungi Cecily. Cecily terkejut karena kali ini ia ditugaskan mengawal seseorang. Namun, menyebut Arya sebagai orang ternyata tidak sepenuhnya tepat. Bahwa Arya adalah pedang iblis. Kotak pedang yang sebelumnya mereka lihat sebenarnya digunakan untuk menyimpan Arya agar tidak dicuri. Ia mampu berubah menjadi manusia dan memasuki kota dengan kemauannya sendiri. Berkat itu, ia berhasil menghindari sosok misterius yang telah membuat kontrak dengan iblis. Setelah briefing selesai, Cecily langsung menuju rumah Luke. Begitu bertemu, keduanya langsung terlibat pertengkaran. Melihat mereka saling beradu argumen, Arya justru merasa pemandangan itu menggemaskan. Ia bahkan bertanya apakah mereka pasangan. Cecily pun sama sekali tak diterima. Melihat Luke tetap diam,
Cecily langsung mencabut pedangnya dan menyerang. Luke menghindar dengan gesit, dan keduanya sempat bergulat cukup lama sebelum akhirnya tenang kembali. Melihat itu, Arya semakin yakin hubungan mereka sangat dekat. Luke sendiri kebingungan ketika Cecily mengatakan Arya adalah pedang iblis. Bagaimanapun ia melihatnya, sulit membayangkan gadis secantik itu sebagai senjata mematikan. Arya kemudian berjalan menuju area terbuka, mulai melantunkan mantra, dan mengakhiri baitnya untuk membunuh dewa. Begitu ucapan selesai, angin di sekitar mereka langsung mengamuk. Beberapa hembusan berkilau seperti bilah tajam, dan apapun yang tersentuh langsung teriris. Cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh Arya. Ketika cahaya itu menghilang, gadis itu telah lenyap. Sebagai gantinya, sebuah pedang berdiri tegak tertancap di tanah. Itulah wujud asli pedang iblis. Selain kemampuan berubah bentuk, Arya memiliki kekuatan angin. Biasanya manusia harus membuat kontrak dengan elemen angin dan menyalurkan energi melalui batu tamahagen untuk menghasilkan bilah angin seperti itu. Namun Luke tidak merasakan fluktuasi energi dari batu manapun. Artinya, kekuatan itu berasal langsung dari Arya sendiri. Setelah memperlihatkan kemampuannya, Cecily malah mengusir Luke pergi, karena sebenarnya ia datang ke sini untuk menemui Lisa. Sementara itu, di markas ksatria pada malam hari, kemunculan makhluk iblis saat ini membuat seluruh pasukan berada dalam siaga tinggi. Nilai satu pedang iblis saja cukup untuk mengguncang sebuah negara. Komandan mereka menegaskan agar setiap orang menjalankan tugas tanpa kesalahan. Para ksatria menjawab dengan sorakan penuh semangat, menyatakan kesiapan mereka untuk mati demi misi. Komandan itu tampak puas, tetapi tetap memberi pengingat penting, jika seseorang harus mengenal rasa takut. Yaitu ketakutan akan kematian menjaga manusia tetap berada di jalan yang benar. Dan rasa takut itulah yang mendorong seseorang bertarung untuk tetap hidup. Sementara para ksatria membakar semangat juang mereka, kelompok Lisa justru malah melahap setiap hidangan tanpa sisa. Ternyata, Cecily memang sengaja mencari Lisa untuk memintanya menunjukkan tempat makan terbaik di kota. Cecily menyuruh semua orang makan sepuasnya. Mereka bebas memesan apapun yang diinginkan. Yang ternyata semua biaya misi ditanggung pemerintah. Jika para pemimpin kota melihat pemborosan seperti ini, mungkin Cecily sudah dipulangkan untuk membajak sawah. Di sisi lain, Lisa makan dengan penuh semangat. Entah bagaimana cara Luke membesarkan anak orang lain hingga menjadi seperti ini. Di tengah pesta makan mereka, Lisa tanpa sengaja membocorkan bahwa Luke akan menghadiri pasar minggu depan untuk mencari sebuah pedang iblis. Dan tidak ada yang mengerti mengapa dia seorang pandai besi begitu bertekad menemukan senjata semacam itu. Setelah makan, mereka bertiga berjalan santai menyusuri jalanan kota. Arya sangat menyukai suasana di tempat ini. Tidak ada bau kematian ataupun pembusukan di udara. Bagi Cecily, itu terdengar wajar sampai ia mendengar pengalaman Arya di masa lalu. Arya pernah melewati banyak kota di mana jumlah mayat lebih banyak daripada orang hidup. Ironisnya, Arya sendiri adalah penyebab dari banyak kematian tersebut. Usianya diperkirakan sekitar 40 hingga 50 tahun. Ia tidak mengetahui siapa yang menempa atau menciptakannya. Ingatan pertamanya adalah saat ia terbangun di medan perang-perang alam iblis, 44 tahun yang lalu. Seseorang mengangkatnya dan menebas musuh dengan satu serangan dahsyat, lalu melepaskan bilah angin yang menghancurkan pasukan lawan dari jarak jauh. Melihat kekuatan Arya yang luar biasa, manusia mulai saling membunuh demi memilikinya. Dalam ingatannya, mereka tampak seperti iblis tanpa jiwa. Dan memang, mereka sangat cocok dengan pedang iblis yang lahir hanya untuk pembantaian. Arya menceritakan semua itu tanpa rasa bangga. Justru ia menyesali takdirnya yang terlahir untuk perang dan pembunuhan. Sepanjang keberadaannya, Arya jarang sekali merasakan kedamaian seperti saat ini. Ia berharap bisa tinggal di kota ini selamanya. Namun, saat mereka menikmati momen damai itu, kekacauan tiba-tiba meletus di penjara kota. Para narapidana mendadak kehilangan akal sehat. Kekuatan mereka meningkat secara drastis hingga mampu merobek pintu sel hanya dengan tangan kosong. Penjaga malam segera melaporkan situasi dan mengerahkan unit tempur. Cecily ingin ikut bertarung, tetapi kapten menghentikannya. Misinya jauh lebih penting daripada yang lain. Ia harus melindungi pedang iblis setiap saat. Akhirnya Cecily tetap tinggal, sementara sang kapten memimpin para ksatria menuju medan pertempuran. Begitu melihat kondisi para tahanan, kapten langsung memahami penyebabnya dan mereka telah terinfeksi parasit pengendali otak. Monster inilah yang dahulu membangun pasukan besar bagi Raja Iblis 44 tahun lalu. Siapapun yang menjadi inangnya tidak bisa diselamatkan.
dan pilihannya hanya membunuh mereka. Para ksatria pun terpaksa menebas tanpa belas kasihan. Di rumah, Cecily gelisah dan tidak bisa duduk diam. Melihat itu, Arya menyerahkan sebuah pedang kepadanya, karena tugas Cecily adalah melindungi kota ini, tempat yang ingin Arya tinggali selamanya. Tersentuh oleh kata-kata Arya, Cecily akhirnya mengambil pedang itu dan keluar untuk bertarung. Ia segera menemukan seorang ksatria yang telah kehilangan akal sehat. Di belakangnya berdiri sosok misterius berpakaian hitam. Saat Cecily hendak mendekat, keduanya menghilang. Pada saat yang sama, seorang warga yang telah mengamuk muncul di belakangnya. Arya segera menjelaskan situasinya. Sosok di hadapan mereka sudah bukan manusia lagi. Dan tak ada cara untuk menyelamatkannya. Namun Cecily tidak sanggup melakukannya. Ia belum pernah mengambil nyawa siapapun, dan ia tidak ingin memulainya sekarang. Bahkan satu tebasan yang menjatuhkan pria itu saja sudah membuatnya dipenuhi rasa bersalah. Lisa ingin membantu, tetapi Luke menahannya. Pasukan malam tiba dan berteriak agar Cecily segera menghabisi makhluk itu. Namun ia hanya duduk terpaku, tak mampu bergerak, hingga seorang ksatria lain terpaksa menyelesaikannya. Ksatria itu sangat kecewa pada sikap Cecily sebagai petarung. Menurutnya, lebih baik ia keluar saja dari ordo ksatria. Tapi Arya memandangnya berbeda. Bagi Arya, Cecily adalah ksatria sejati, yaitu seseorang yang tidak menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang murah dan tidak membunuh tanpa keraguan. Justru belas kasih itulah yang membuat Arya mengakuinya dan berharap Cecily suatu hari menjadi tuannya. Jika hari itu tiba, Arya akan mencoba hanya melindungi kehidupan. Cecily bahkan tidak berani membayangkan hal itu. Ia hanyalah pendekar pedang pemula dengan kemampuan yang masih jauh dari cukup. Bagaimana mungkin ia bisa menggunakan pedang iblis sekuat Arya? Yang ia inginkan sekarang hanyalah berlatih dan membuktikan kepada Luke bahwa dirinya layak menerima pedang buatan sang pandai besi. Lalu Arya tertawa lepas. Menurutnya, jika Cecily membiarkan Luke melihat sertifikat kelakuan baik itu, membuat 10 katana sekalipun pasti bukan masalah. Cecily hanya menghela napas. Bahwa Luke sudah melihat sertifikat itu, tetapi bahkan gagang pedang pun belum ia dapatkan. Setelah lama berbincang, mereka memutuskan untuk menjadi teman. Dan Cecily bertekad melindungi Arya agar tidak pernah lagi jatuh ke tangan orang yang menjadikannya mesin pembunuh. Keesokan harinya akan diadakan festival perdagangan kota independen untuk menarik pengunjung dan mendorong pertumbuhan kota. Penguasa kota berencana memamerkan pedang iblis kepada publik. Semua orang yakin pria berjubah hitam pasti akan muncul untuk merebut pedang itu dan menciptakan kekacauan. Kapten setuju dengan prediksi tersebut. Namun, ia juga melihat kesempatan untuk menangkap dalang di balik semua kejadian dan mengakhiri ancaman yang bersembunyi di kota. Kebetulan, Cecily tiba tepat waktu dan tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Kapten kemudian memberinya sebuah tugas khusus. Keesokan harinya, Arya tampil di atas panggung sebagai pusat pertunjukan, mempertontonkan kekuatannya di hadapan publik. Cecily memahami bahwa hal ini sangat berbahaya dan berisiko membuat Arya direbut pihak lain. Karena itu, ia menemui Luke untuk meminta pendapatnya. Ia bertanya, jika Luke harus menempatkan seseorang yang ingin ia lindungi dalam situasi berbahaya, apa yang akan ia lakukan? Luke menjawab bahwa ia tidak akan pernah sengaja menempatkan orang tersebut dalam posisi yang mengancam nyawa. Namun, jika keadaan memaksanya, ia akan mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk melindungi orang itu. Jawaban itu membuat Cecily memahami apa yang harus ia lakukan. Ia kembali dan menjelaskan rencana untuk hari berikutnya kepada Arya. Arya sama sekali tidak terlihat khawatir. Ia percaya Cecily akan mampu melindunginya dengan baik. Keesokan paginya, Luke berkeliling pasar untuk mencari pedang iblis, tetapi tidak menemukan apapun yang sesuai. Pedang Arya memang berkualitas tinggi, namun tetap tidak memenuhi kriteria yang ia butuhkan. Di lokasi pelelangan, Cecily tampak gugup hingga semua orang mulai menggodanya. Mereka bercanda bahwa jika penampilannya bagus, mungkin ada bangsawan yang ingin membawanya pulang sebagai pengantin. Bahkan Luke mungkin akan datang menontonnya. Cecily langsung membalas dengan sinis, mengatakan mustahil ia menikahi pria yang lebih pelit. Tanpa mereka sadari, Luke kebetulan lewat dan mendengar ucapan itu. Ia tidak mengatakan apapun dan hanya berjalan pergi. Saat pertunjukan dimulai, Cecily dan Arya naik ke panggung. Setelah Arya bertransformasi, Cecily menggenggam pedang dan melepaskan tebasan angin yang melesat ke depan, menghancurkan target seketika. Sorak penonton langsung menggema memenuhi arena. Namun, tepat ketika Cecily menghela napas lega karena pertunjukan berjalan sukses, ia melihat sosok satria gila itu.
Cahaya ungu berkilat di dadanya. Api menyala di bawah kakinya, membentuk tornado api yang menjulang hingga ke langit. Ketika pusaran api itu menghilang, sesosok iblis berdiri di hadapan semua orang. Pasukan malam ternyata telah bersiap. Bola energi yang dipasang di sekitar area menembakkan petir untuk mengunci pergerakan iblis, sementara para prajurit bergerak membentuk formasi pengepungan. Namun, iblis itu hanya menggeliat sesaat sebelum memuntahkan api dari tubuhnya dan menghancurkan pilar energi. Ikatan petir pun hancur seketika. Api biru menyala di kedua tangannya, lalu ia melepaskan serangan yang memicu ledakan dahsyat. Siapapun yang terkena langsung terbakar hingga tak menyisakan abu. Cecily beruntung hanya terpental ke belakang. Sayangnya, ia menjatuhkan Arya. Iblis itu memang menunggu momen tersebut. Ia melangkah maju, mengambil pedang itu, lalu mengayunkannya. Satu tebasan saja memicu rangkaian ledakan di sekeliling arena. Api dan angin berpadu, memperkuat daya hancur Arya hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Setelah ledakan mereda, Cecily terduduk dalam keputusasaan. Luke bergegas datang dan menyuruhnya pergi jika tidak ingin mati. Namun Cecily menolak meninggalkan Arya. Ia memohon agar Luke membantu bertarung. Luke langsung menolak. Ia mengatakan agar Cecily tidak memaksakan dirinya. Meski ditolak dengan keras, Cecily tidak menyerah. Ia bersedia memberikan apapun sebagai imbalan bantuan Luke. Jika Luke menginginkan uang, ia akan bekerja sampai mati. Bahkan jika Luke ingin memanfaatkan tubuhnya, ia pun bersedia. Lisa yang mendengar hal itu sampai menitikkan air mata karena terharu. Akhirnya, Luke tidak bisa lagi menolak. Ia setuju membantu, tetapi hanya untuk kesempatan terakhir. Orang yang harus mengakhiri pertarungan ini tetaplah Cecily sendiri. Untuk mengalahkan iblis itu, Luke harus menempa pedang sihir baru. Api iblis terlalu panas dan pedang biasa akan meleleh seketika. Bahkan pedang sihir hanya mampu melukainya 3 kali. Itulah sebabnya Luke tidak bisa bertarung sendirian. Sesuai rencana, Luke menyelesaikan pedangnya dan menerobos lautan api. Tubuhnya bergerak luwes, menyerang setiap celah yang terbuka. Setiap tebasan membuat iblis itu meraung kesakitan. Pada tebasan ketiga, lengan iblis terputus dan pedang iblis terhempas ke tanah. Cecily telah menunggu momen ini. Tanpa memedulikan gagang pedang yang membara panas, ia melangkah maju dan menggenggamnya. Ia beralih dari bertahan menjadi menyerang, melepaskan tebasan angin lurus ke depan. Iblis membalas dengan bola api. Kedua serangan bertabrakan keras di udara. Cecily tidak menunggu hasilnya. Ia menuangkan lebih banyak energi ke dalam serangannya. Angin pun menguat, menembus serangan iblis. Memanfaatkan celah saat iblis belum pulih, Cecily menerjang maju dan menusukkan pedang tepat ke jantungnya. Cahaya ungu meledak dari dada iblis, lalu terbawa angin yang menyebar ke seluruh kota. Setelah pertempuran usai, pasukan malam kembali kehilangan jejak pria berpakaian hitam itu. Kota tersebut juga kehilangan banyak prajurit pemberani yang selalu siap bertarung ketika dipanggil. Sebagai gantinya, mereka memperoleh janji dari seorang rekan baru. Setelah semua yang terjadi, Arya memilih untuk tetap tinggal. Ia berdiri bersama Cecily sebagai rekan seperjuangan. Mulai hari itu, ia bukan lagi pedang iblis yang merenggut nyawa, melainkan pedang yang melindungi kota. Beberapa waktu kemudian, kehidupan kota kembali normal. Seperti biasa, Lisa bangun sangat pagi untuk mengambil air. Para ibu di lingkungan itu sangat menyayanginya. Lisa dikenal rajin dan pekerja keras, hingga setiap keluarga berharap suatu hari nanti memiliki menantu perempuan sepertinya. Setelah mengambil air, Lisa berkeliling menagih dari rumah yang memesan jasanya. Biasanya, pembayaran tidak diberikan dalam bentuk uang, melainkan barang, makanan, atau minuman. Tubuh Lisa memang kecil, tetapi karena dibesarkan di keluarga pandai besi, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlihat ia membawa peti besar kembali ke rumah dengan mudah, hanya mendorong gerobak ringan. Sesampainya di rumah, Lisa segera menyiapkan sarapan, lalu pergi membangunkan Luke. Setelah makan, Luke menanyakan apakah ada pesanan tempat dari para tetangga. Jika tidak ada, ia berencana membuat peralatan baru untuk sendiri. Lisa dengan antusias mengingatkan Luke tentang janji menempa pedang untuk Cecily. Luke langsung menolaknya. Keduanya bekerja di bengkel tempat sejak pagi hingga tengah hari. Begitu mereka makan, 2 tamu tak diundang langsung muncul. Melihat ekspresi masam Luke, Cecily menyuruhnya mengatakan apa yang ingin ia katakan. Seperti biasa, setiap kali bertemu, mereka selalu berdebat.
Setelah adu mulut mereda, Cecily menjelaskan tujuan kedatangannya. Selain menumpang makan gratis, ia ingin bertanya tentang fakta iblis. Sudah terjadi 2 insiden yang melibatkan iblis, jika tanpa mengetahui makhluk tersebut, melindungi kota hal yang mustahil. Luke menjelaskan bahwa fakta iblis biasanya terbentuk melalui batu tamahagen, yang dipadukan dengan darah dan daging manusia. Setelah kontrak selesai, tubuh maupun jiwa manusia itu tidak lagi menjadi miliknya. Cecily kemudian bertanya apa yang ada dalam tubuh manusia hingga iblis begitu menginginkannya. Ternyata adalah nyanyian kematian yang terukir di hati setiap manusia, yaitu sebuah panggilan yang mengundang iblis masuk ke dunia ini. Bahwa ada banyak cara untuk membaca nyanyian kematian, tetapi semuanya sangat kejam. Misalnya, untuk membuat kontrak dengan elemen udara, dada sang kontraktor harus dibelah agar nyanyian itu dapat dibaca, atau menggunakan cermin agar mereka membacanya sendiri. Karena praktik yang brutal inilah banyak wilayah yang akhirnya melarang fakta iblis sepenuhnya. Suasana langsung menjadi berat setelah penjelasan itu. Arya dengan cepat mencoba mencairkan suasana dengan berebut makanan. Setelah makan, Lisa kembali bekerja. Cecily menawarkan bantuan dari kejauhan, tetapi Lisa menolak dengan lembut. Ia merasa bahagia setiap kali bisa melakukan sesuatu untuk Luke. Keinginannya sederhana bahwa selama memiliki makanan dan pakaian saja sudah merasa cukup. Hal itu terlihat jelas dari lemari pakaiannya. Ia hanya memiliki 3 set pakaian. Mengetahui hal tersebut, keesokan harinya Cecily mengajak Lisa dan Luke berkeliling kota. Ia menunggu sampai Lisa sibuk lalu menarik Luke ke samping untuk berbicara serius tentang cara membesarkan anak. Menurutnya, Luke setidaknya harus mengajak Lisa berbelanja. Lisa memang memiliki rumah, pekerjaan, dan tempat tinggal, tetapi penampilannya terlalu tidak terurus. Untuk pertama kalinya, Luke terdiam dimarahi Cecily dan tidak tahu harus menjawab apa. Ternyata Lisa diadopsi sejak kecil tanpa hubungan darah, sehingga komunikasi di antara mereka sering terasa canggung. Luke sendiri tidak pernah memahami apa yang Lisa butuhkan atau inginkan. Memahami hal itu, ketika Lisa hendak membeli pakaian baru, Cecily mendorongnya masuk ke sebuah toko, membantu pengukuran, lalu diam-diam pergi. Ia sengaja memberi kesempatan agar Lisa memilih sendiri pakaiannya dan berjalan pulang bersama Luke. Cecily berharap hubungan mereka bisa berkembang dan saling memahami. Namun harapannya berubah menjadi kekecewaan. Lisa baru saja membeli pakaian baru, tetapi Luke bahkan tidak memberikan pujian. Sepanjang perjalanan, Lisa mencoba membuka percakapan dengan menunjuk berbagai hal di jalan. Tapi Luke sama sekali tidak memperhatikan dan hanya berjalan lurus. Cecily yang mengintip dari gang kecil tidak tahan lagi. Ia ingin keluar dan menampar Luke sambil menjelaskan sikapnya. Padahal ia sudah memuji Luke di depan Lisa, dan ia mengatakan bahwa pria itu sebenarnya sangat peduli, hanya tidak pandai mengekspresikannya. Sekarang, Cecily ingin menarik kembali semua kata-katanya. Arya berusaha menahannya, sementara orang yang lewat memandang heran, seolah gadis berambut merah itu pemarah. Dalam perjalanan pulang, Lisa terus mencoba berbicara. Ia membahas banyak hal, tetapi Luke hanya menjawab singkat. Akhirnya, dengan mengumpulkan seluruh keberaniannya, Lisa bertanya apakah pakaian barunya terlihat bagus. Ketika Luke tidak menjawab, air mata Lisa akhirnya jatuh. Namun tiba-tiba Luke mendekat dan meletakkan sesuatu di kepalanya. Saat dilepas, ternyata itu sebuah topi kecil yang cocok dengan pakaian barunya. Luke memang peduli, hanya saja ia keras kepala dan bersikeras mengatakan bahwa ia membeli topi itu karena bosan menunggu terlalu lama. Lisa yang kesal akhirnya menangis tetapi kali ini karena bahagia. Pria sekasar Luke ternyata bukan tidak punya hati. Ia hanya tidak tahu bagaimana membesarkan seorang gadis. Beberapa waktu kemudian, masalah kembali mendatangi Houseman. Cecily dan Arya dikejar oleh kelompok misterius yang mengincar pedang iblis Arya. Cecily akhirnya terpojok oleh 3 penyerang tanpa jalan keluar. Ia sadar situasinya sangat buruk. 3 lawan 1 berarti ia hanya punya 2 pilihan, yaitu dikubur atau dibakar. Karena itu, ia menantang mereka bertarung 1 lawan 1 jika mereka punya keberanian. Ia sebenarnya tidak berharap mereka bermain adil, tetapi secara mengejutkan 2 orang langsung mundur. 1 orang yang tersisa menurunkan kain penutup wajahnya. Ia adalah seorang gadis yang membawa pedang raksasa yang tampak tidak masuk akal besarnya. Gadis itu menyerang dengan agresif. Dalam setiap pertarungan, Cecily selalu memilih bertahan dan menangkis daripada menyerang lebih dulu. Ia percaya bahwa, apapun situasinya, lawannya tetap manusia yang tidak pantas dibunuh. Pola pikir itu justru membuatnya terdesak ketika Doris terus menekan,
hingga pedangnya meninggalkan luka di wajah Cecily. Lebih buruk lagi, Doris mengayunkan pedangnya ke atas dan membuat senjata Cecily terlepas dari genggamannya. Melihat itu, Arya segera berteriak menyuruh Cecily menggunakan kekuatannya sebelum mati. Awalnya Cecily ragu, tetapi serangan lawannya terlalu ganas. Ia akhirnya menggenggam Arya dan melepaskan kekuatan angin ke arah pohon di dekat mereka sebagai peringatan. Jika mereka mundur sekarang, tidak akan ada masalah. Namun jika tetap memaksa, mereka akan mengetahui siapa yang lebih berbahaya. Cecily mengira ia telah mendapatkan keunggulan. Namun Doris bukan petarung biasa. Ia mengangkat pedang besarnya dan mulai mengumpulkan energi. Saat pedang itu ditebas ke bawah, gelombang energi tanah melesat lurus menuju Cecily. Cecily segera membentuk penghalang angin untuk menahan serangan tersebut. Bahwa butuh beberapa saat sebelum energi Doris akhirnya berhasil dinetralkan. Keduanya kembali bertabrakan dengan keras sebelum akhirnya saling menjauh. Cecily memanfaatkan keunggulan jarak serangnya, membuat Doris berada dalam posisi tertekan. Doris kembali mengumpulkan energi lalu menancapkan pedangnya ke tanah. Pedang itu adalah pedang iblis berelemen tanah. Tanah di bawah kaki Cecily langsung bergerak, membuka lubang besar yang berusaha menelannya. Merasakan bahaya, Arya secara otomatis menciptakan pusaran angin kecil yang mendorong Cecily kembali ke permukaan. Kesempatan 5 detik itu dimanfaatkan saat lawannya masih terkejut. Cecily melepaskan ledakan angin yang menghantam Doris dan melemparkannya jauh ke belakang. Melihat rekannya tumbang, salah satu anggota lain maju. Cecily hampir saja mengejeknya dan menanyakan apakah ia tidak melihat jalannya pertarungan. Ketika tiba-tiba sebuah bilah pedang melesat ke arahnya dan menggores pelindung lengannya. Itulah pedang iblis harapan. Pedang tersebut dapat memanjang dan memendek sesuka hati. Setelah menunjukkan betapa berbahayanya dirinya, Margot menyerang tanpa menahan diri. Cecily mengangkat perisai angin untuk menahan rentetan serangan. Sekilas ia tampak terdesak, tetapi saat ia menangkis pedang Margot, sisa energi benturan justru merambat balik ke tubuh lawannya. Getaran itu membuat Margot kehilangan keseimbangan dan ambruk ke tanah. Melihat dua rekannya gagal, orang terakhir akhirnya maju. Tanpa banyak bicara, Cecily langsung menyerang. Namun gadis itu hanya mengangkat pedangnya, dan angin milik Cecily lenyap begitu saja. Namanya Penelope, pemilik pedang iblis yang dikenal sebagai pembunuh pedang iblis. Setelah memperkenalkan diri, Penelope menyerbu dengan serangan tanpa henti. Cecily tetap tenang, bertahan sambil menangkis setiap tebasan. Menyadari satu orang saja tidak cukup untuk menjatuhkannya, ketiganya menyerang bersama dalam serangan terkoordinasi. Terjebak dalam kepungan, Cecily hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Mereka menghajarnya hingga terjatuh ke tanah dan mempermainkannya seperti boneka kain. Namun masalah tidak hanya terjadi pada Cecily. Di bengkel tempat milik Luke, keributan lain juga muncul. Seorang gadis kecil bernama Charlotte datang dan dengan percaya diri mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang putri kerajaan. Ia ingin membawa Luke kembali ke istana untuk bekerja. Ia mengatakannya seolah memberikan bantuan besar, tanpa sedikit pun bertanya apakah Luke bersedia. Luke langsung menyuruh bocah itu pergi. Ia bahkan bertanya dari rumah sakit jiwa mana gadis itu kabur. Charlotte menolak pergi. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa ia harus membawa Luke dan pedang iblis bersamanya. Mendengar itu, Luke langsung menyadari Cecily berada dalam bahaya dan bergegas keluar untuk menolongnya. Charlotte tentu tidak membiarkannya begitu saja. Ia menyerang menggunakan pedang iblis api hitam untuk menahan Luke. Gadis kecil itu mengira Luke sudah terpojok, tetapi dengan mudah Luke membelah setiap bola api yang diarahkan kepadanya. Charlotte tidak percaya dan terus menyerang, tetapi hasilnya selalu sama. Luke berjalan mendekat dengan tenang. Charlotte mundur ketakutan hingga tersandung dan tanpa sengaja menancapkan pedangnya sendiri ke tanah. Sementara itu, di medan pertarungan, Cecily sudah babak belur, Cecily tetap menolak melepaskan Arya. Tekadnya membuat Doris dan yang lain kesal hingga mereka mempertimbangkan untuk menghabisinya. Tepat pada saat kritis itulah Luke tiba. Ia baru saja menyelesaikan penempaan pedang sihir dan langsung mengayunkannya ke arah Doris dan rekannya. Hembusan angin raksasa menyapu mereka, melempar tubuh mereka hingga menghantam dinding. 3 orang yang sebelumnya begitu ganas kini tergeletak tak berdaya seperti tumpukan sampah. Tak lama, pihak pemimpin kota dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Charlotte kembali menggunakan statusnya sebagai putri untuk menyampaikan tujuannya kepada penguasa kota. Namun permintaannya ditolak. Baik Luke maupun Arya tidak diizinkan meninggalkan kota.
Charlotte kemudian menuntut hak istimewa sebagai bangsawan dan bahkan menawarkan untuk membeli Arya dengan harga berapapun. Cecily langsung murka. Menjelaskan Arya bukan barang. Ia manusia hidup. Terlebih lagi, kelompok Charlotte yang lebih dulu menyerang dengan niat mencuri. Menurut Cecily, seseorang seharusnya memberi mereka kalender agar mereka sadar sedang hidup di abad yang mana. Kapten penjaga malam hanya bisa menghela napas. Politik memang rumit dan jarang sesederhana yang diinginkan. Penguasa kota kemudian mengajukan pertanyaan apakah Charlotte benar-benar bangsawan? Karena semua utusan kekaisaran yang pernah ia temui tidak pernah bertindak seaneh ini. Sebagai bukti, Charlotte menunjukkan sebuah pedang. Ia mengaku sebagai putri yang kembali dari pengasingan. Bertahun-tahun lalu, ibunya dan sang kaisar saling mencintai. Tetapi sang permaisuri diliputi kecemburuan dan memaksa ibunya melarikan diri. Sebelum berpisah, kaisar memberikan pedang itu sebagai tanda pengakuan. Karena pedang itulah Charlotte yakin dirinya adalah putri kekaisaran. Penguasa kota hanya perlu menghubungi pihak kekaisaran untuk memverifikasinya. Sambil menunggu konfirmasi, Charlotte meminta untuk tinggal di rumah Cecily. Cecily langsung menolak tanpa berpikir. Namun masalahnya adalah uang. Dalam dunia yang digerakkan oleh uang, masalah sulit sering diselesaikan dengan banyak uang. Akhirnya, dengan enggan, Cecily menyetujui permintaan itu. Ia membawa Charlotte dan 3 pengawalnya makan. 4 gadis itu makan seperti satu armada laut penuh. Meja dipenuhi makanan, dan semuanya dilahap tanpa sisa. Mereka makan begitu banyak hingga uang tunai Cecily sama sekali tidak cukup untuk membayar. Pada akhirnya, utang tersebut jatuh sepenuhnya kepada keluarga Campbell. Cecily mulai merasa ia pasti melakukan dosa besar di kehidupan sebelumnya hingga harus berurusan dengan putri merepotkan ini. Setelah kenyang, seluruh rombongan menuju rumah Cecily. Charlotte ternyata cukup licik bahwa ia tahu Cecily adalah seorang ksatria, yang berarti memiliki status bangsawan. Karena rumah Cecily seharusnya lebih baik daripada penginapan lain. Yang ternyata, rumah Cecily tidak mewah, megah, ataupun elegan seperti rumah bangsawan pada umumnya. Meski begitu, memiliki atap untuk berteduh tetap lebih baik daripada tidak memiliki tempat tinggal sama sekali. Saat keempat gadis itu hendak masuk, Theo, kepala pelayan keluarga, muncul dengan aura mengintimidasi hingga seluruh rombongan langsung membeku di tempat. Charlotte mencoba memainkan kartu putri kerajaan dan memberitahu Theo ia sedang berbicara dengan siapa. Namun usaha itu sama sekali tidak berguna. Di rumah ini, kepala pelayanlah yang berkuasa. Para staf hanya menerima perintah dari keluarga Campbell. Tidak sembarang orang bisa datang lalu memberi perintah seenaknya. Lagi pula, di rumah ini berlaku aturan sederhana bahwa tidak bekerja, maka tidak makan. Begitu Theo selesai berbicara, ia langsung menyeret keempat gadis itu masuk dan mengganti pakaian mereka dengan seragam pelayan. Doris dan yang lain tidak mempermasalahkannya. Namun Charlotte jelas berbeda. Theo dengan tegas menyatakan bahwa di rumah ini semua makhluk hidup setara. Jika Charlotte menolak, ia akan menerima pukulan langsung ke wajahnya. Doris dan kelompoknya akhirnya kehilangan kesabaran dan menyerang Theo, berniat menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Namun dalam sekejap mata, Theo hanya mengetuk kepala satu kali dan mereka semua langsung tumbang bertumpuk di lantai. Melihat itu, Charlotte tidak berani membantah lagi. Namun, Theo juga tidak akan membiarkan Cecily duduk santai sambil menyuruh orang lain bekerja. Ia tersenyum tipis yaitu senyum tanpa kehangatan yang membuat bulu kuduk merinding. Cecily langsung sadar ada sesuatu yang salah dan mencoba kabur, tetapi sudah terlambat. Theo menangkap kerah bajunya dan menyeretnya masuk. Yang terjadi setelah itu adalah pembinaan yang mustahil dihindari. Pada akhirnya, Cecily tidak punya pilihan selain menjalani peran sebagai pelayan. Saat pergi membeli persediaan, Cecily bertemu Luke. Ia merasa sangat malu tampil di depan Raja Sarkasme itu dengan pakaian pelayan. Namun Luke tidak melontarkan satupun ejekan. Ia hanya menatapnya sejenak lalu berkata bahwa pakaian itu ternyata cukup cocok untuknya. Satu pujian sederhana sudah cukup membuat Cecily panik. Wajahnya memerah, dan seketika melayangkan pukulan dahsyat ke wajah Luke lalu kabur begitu saja. Luke pun hanya berdiri terpaku. Sesampainya di rumah, Cecily membantu semua orang membersihkan gudang penyimpanan. Meski kelompok Charlotte terlihat arogan dan suka memerintah, mereka ternyata sangat efisien. Sebaliknya, Cecily adalah definisi berjalan dari kata ceroboh. Hampir semua benda yang disentuhnya pasti jatuh. Kelompok Charlotte bahkan harus mengikuti di belakangnya hanya untuk membersihkan kekacauan yang ia buat.
Menjelang sore, seluruh tugas yang diberikan Theo akhirnya selesai. Sebagai hadiah, mereka diizinkan menikmati mandi air panas. Dalam waktu santai itu, para gadis mulai mengobrol. Cecily penasaran mengapa Charlotte yang masih sangat muda harus melakukan perjalanan jauh dan menghadapi bahaya sebesar itu. Charlotte tidak berniat memamerkan statusnya. Selama ibunya masih hidup, wanita itu tidak pernah membicarakan ayah Charlotte ataupun keluarga kerajaan. Namun tatapannya selalu mengarah ke sana, seolah menyimpan kerinduan. Bahkan di ranjang kematiannya, ibunya tidak meninggalkan pesan terakhir apapun. Namun Charlotte tahu dalam hatinya bahwa sang ibu ingin kembali ke keluarga kerajaan dan diakui oleh kaisar. Karena itulah Charlotte bertekad melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan dari kekaisaran. Setelah mandi, mereka disuguhi makan malam mewah. Masakan rumahan Theo pantas mendapat nilai sempurna tanpa keluhan sedikit pun. Semua orang makan dengan lahap. Jika Theo memerintah rumah dengan tangan besi, maka ibu Cecily, Lucy, adalah kebalikannya yaitu lembut dan hangat. Saat Charlotte melihat Lucy untuk pertama kali, ia langsung teringat pada ibunya sendiri. Suatu saat, ketika Lucy sedang menyulam, Charlotte mengintip dari luar dan tanpa sengaja ketahuan. Lucy tidak marah ataupun terganggu. Ia justru memanggil Charlotte masuk dan mengajarinya menyulam seperti seorang bangsawan sejati. Cecily kebetulan melihat pemandangan itu dan tersenyum. Mungkin Charlotte sebenarnya tidak seburuk yang ia kira. Beberapa hari kemudian, saat mereka pulang dari berbelanja bahan makanan, semua orang merasakan betapa menyenangkannya hidup di tempat ini. Doris tertawa riang sambil mengobrol, tetapi tiba-tiba ia sadar telah berbicara terlalu jauh. Charlotte tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ia harus kembali ke keluarga kerajaan dan memenuhi keinginan terakhir ibunya. Margot, khawatir Charlotte akan bersedih, segera berkata bahwa tempat ini tidak istimewa dan tidak layak dirindukan. Namun Penelope tidak setuju. Bahwa ia sudah lama sekali tidak melihat sang putri tertawa seperti sekarang. Itu bukti bahwa tempat ini membawa kebahagiaan. Meski begitu, mereka sadar tempat ini hanyalah persinggahan sementara. Mereka akan mengikuti Charlotte kemanapun ia pergi. Malam itu, Doris dan kelompoknya bermain kartu sambil tertawa bersama. Mereka bertanya mengapa Cecily tetap bersikap baik kepada mereka, padahal awalnya mereka datang dengan niat mencuri Arya darinya. Cecily menjawab dengan jujur. Ia tidak menganggap siapapun di sini sebagai orang jahat. Bersikap baik hanyalah soal hati. Ia tidak mengharapkan balasan apapun. Charlotte mendengar percakapan itu dari luar. Ia kemudian berjalan menuju kamar Lucy. Siluet wanita itu terlihat persis seperti ibunya dahulu. Lucy menyadari kehadirannya dan memanggilnya masuk. Kali ini, Charlotte akhirnya membuka isi hatinya dengan jujur. Charlotte tahu bahwa dirinya harus pergi begitu tanggapan dari kekaisaran tiba. Namun, ia gelisah karena ingin tinggal selamanya. Tapi jika begitu, bagaimana dengan keinginan terakhir ibunya yang telah meninggal? Lucy memandang Charlotte sejenak. Dan memberitahu bahwa orang tua tidak pernah menginginkan apapun selain kebahagiaan anaknya. Keesokan paginya, Charlotte menerima balasan dari kekaisaran. Mereka tidak mengakui statusnya sebagai seorang putri. Karena tidak ada anggota keluarga kerajaan bernama Charlotte E. Fourisher. Pusaka keluarga yang menjadi bukti identitasnya dinyatakan palsu, dan pedang iblis yang ia miliki dianggap diperoleh secara ilegal. Kekaisaran menuntut agar penguasa kota menyita semuanya serta menghukum Charlotte sesuai hukum yang berlaku. Mendengar itu, Charlotte membeku. Karena semua usaha dan perjuangannya lenyap begitu saja. Ayah yang selama ini dipercaya oleh dirinya menolak mengakui keberadaan mereka. Charlotte runtuh di tempat. Ia tidak mampu mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Ayahnya sendiri tidak mengakui dan lebih buruk lagi, ia menuntut mereka dihukum karena menyamar sebagai keluarga kerajaan. Cecily tidak sanggup menerima kekejaman sedingin itu. Ia mendesak penguasa kota dan kapten untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak boleh membiarkan keluarga kerajaan bertindak sesuka hati. Menurutnya, solusi terbaik adalah membiarkan Charlotte tinggal di kota ini secara permanen dan tidak pernah menyerahkannya kepada kekaisaran. Semua orang memahami maksud keluarga kerajaan yaitu menyangkal darah daging mereka sendiri dan membungkam saksi. Masalahnya, kota ini tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Charlotte. Situasi politiknya terlalu rumit dan sensitif. Melindunginya akan memberi kekaisaran alasan sah untuk menyerang, tetapi menyerahkan Charlotte adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh penguasa kota. Karena tidak yakin dengan keputusan mereka, Cecily menyatakan sikapnya dengan tegas.
Apapun yang terjadi, ia akan melindungi Charlotte. Itulah sumpah yang ia dan Arya buat. Malam itu, meja makan kembali dipenuhi hidangan lezat. Namun, tidak seorang pun berselera makan. Charlotte berdiri dan berjalan keluar rumah. Doris dan yang lainnya mengikuti. Di tempat yang jauh dari pandangan orang lain, Charlotte akhirnya menangis. Semua harapan yang ia genggam hanya berujung pada penolakan. Keesokan paginya, semua orang kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Charlotte menunduk dan melihat Doris tetap penuh energi, membantu Vio membawa air lalu menerima pukulan di kepala ketika melakukannya dengan cara yang salah. Menjelang siang, penguasa kota kembali memanggil semua orang. Ia mengatakan telah menemukan solusi yang dapat melindungi kota sekaligus menyelamatkan nyawa Charlotte. Cerita berpindah ke monarki dan kekaisaran yang telah lama menjadi rival. Ketika kekaisaran memerintahkan hukuman bagi seorang putri yang tidak diakui, tidak ada pihak yang berani menerimanya selain monarki. Tentu saja, secara sengaja membiarkan Charlotte pergi akan menempatkan penguasa kota dan sang kapten dalam posisi sulit. Namun, permintaan maaf resmi dari pihak kapten diyakini cukup untuk meredakan situasi. Charlotte segera memahami bahwa monarki tidak akan menerimanya tanpa syarat. Monarki menginginkan Charlotte mengungkap semua yang ia ketahui tentang kekaisaran. Ia membeku bingung, karena itu berarti mengkhianati tanah kelahirannya. Charlotte tidak akan pernah menyetujui hal itu. Bahkan jika harus mati, ia tidak akan menerima pengasingan dengan syarat seperti itu. Cecily berada dalam dilema yaitu memilih antara kedamaian kota atau keselamatan Charlotte. Setiap kali ia tidak tahu harus mengambil keputusan, ia selalu meminta nasihat Luke. Ia bertanya mengapa Charlotte menolak rencana yang tampak begitu baik. Menurut Luke, manusia membutuhkan alasan untuk hidup. Untuk membuat seseorang melepaskan sesuatu, mereka harus diperlihatkan alasan untuk tetap hidup. Ambil contoh Lisa. Ia bisa tinggal di mana saja selama Luke dan Cecily berada di sisinya. Mendengar itu, Cecily teringat masa ketika mereka semua bahagia bersama. Ia segera berlari kembali untuk memberitahu Charlotte tentang alasan untuk tetap hidup. Di rumah, hanya Theo, Lucy, dan Charlotte yang tersisa. Doris dan yang lain menghilang. Cecily merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera menuju gudang senjata. Benar saja. Ketiganya sedang mencoba membobolnya untuk mengambil kembali pedang iblis mereka. Mereka berniat melanjutkan rencana awal yaitu menculik Arya dan Luke, lalu kembali ke istana kerajaan untuk membuktikan identitas Charlotte. Cecily berbicara tanpa henti hingga tenggorokannya kering. Namun, ia tetap tidak mampu menghentikan mereka. Akhirnya, ia membiarkan mereka mengambil pedang iblis dan menantangnya bertarung. Margot menyalurkan kekuatan melalui pedang iblis harapan dan mengayunkannya dengan kekuatan mengerikan. Setiap sudut rumah bergetar setiap kali serangannya menghantam. Namun, Cecily bukan lagi petarung yang sama. Kemampuan bertarungnya telah berkembang pesat. Ia memahami cara mengumpulkan energi lalu melepaskannya dalam satu tusukan presisi yang menjatuhkan Margot. Penelope datang, melihat kejadian itu, lalu langsung menyerang dengan amarah membara. Ia berdiri teguh dan bertukar serangan jarak dekat, melancarkan tebasan tajam. Awalnya Cecily masih mampu menangkis, tetapi perlahan luka mulai muncul di tubuhnya. Sebuah tendangan secepat kilat akhirnya menghantamnya hingga terjatuh ke lantai. Namun Cecily tidak menyerah. Ia bangkit dan berlari menjauh untuk menciptakan jarak. Penelope mencarinya dalam kegelapan tapi langsung disergap oleh ledakan energi pedang. Seperti biasa, Penelope mengangkat pedang iblisnya untuk menyerap serangan itu. Tetapi kali ini Cecily sudah mengantisipasinya. Dari kejauhan, ia mengumpulkan energi di pangkal bilah pedangnya, bersiap melepaskan tusukan maju yang mematikan. Energi pedang memang bisa diserap, dan pertarungan jarak dekat jelas merupakan pilihan yang merugikan. Namun, tusukan yang begitu cepat mustahil untuk ditahan. Terlihat Cecily melesat seperti badai menuju Penelope. Benturan dahsyat menggema. Penelope terpental jauh. Tangannya tertembus serangan itu, seluruh tubuhnya dilanda rasa sakit hingga ia tak mampu berdiri. Orang terakhir yang maju adalah Doris. Keduanya bertabrakan seperti dua badai yang saling menghantam. Rencana mereka yang hancur membuat Doris dipenuhi amarah. Ia tidak mengerti mengapa Cecily begitu keras kepala menghentikan mereka. Cecily menjelaskan bahwa usaha membuktikan identitas Charlotte hanyalah tindakan bodoh. Kekaisaran sudah menolak keberadaan Charlotte. Begitu mereka bertemu, Charlotte pasti akan dibunuh. Doris sebenarnya memahami hal itu. Namun, selama itu keinginan Charlotte,
ia dan rekannya akan tetap melakukannya. Doris menancapkan pedangnya ke tanah dan melepaskan gelombang energi besar. Cecily melakukan hal yang sama untuk menahannya. Benturan energi mereka begitu kuat hingga seluruh area bergetar hebat. Ketika debu menghilang, Doris telah tergeletak kalah di tanah. Charlotte tiba tepat waktu untuk menyaksikan pemandangan itu. Cecily mendesaknya pergi ke monarki dan berhenti menggantungkan harapan pada keluarga kerajaan. Karena sudah ada 3 orang yang rela mati demi dirinya. Charlotte tahu itu benar. Namun, bagaimana dengan keinginan terakhir ibunya? Cecily berteriak. Jika Charlotte tidak mampu menerima kenyataan, maka ambillah pedang dan bertarung. Charlotte langsung melakukannya. Namun pedangnya terpental, disusul sebuah tamparan keras dari Cecily yang begitu kuat. Akhirnya, mulai hari itu, Charlotte Evorisher dianggap telah mati. Keesokan harinya, Kekaisaran menerima 4 pedang iblis dan kemudian pergi. Charlotte akhirnya memahami maksud Cecily dan menerima kepergiannya. Sebelum kembali menjalani kehidupan normal, Charlotte menyebut satu nama yaitu Siegfried, sosok misterius yang tiba-tiba muncul dan memberikan 4 pedang iblis kepada mereka. Dialah dalang dibalik semua kejadian ini. Mungkin situasi Charlotte tidak sederhana yang dipikirkan semua orang. Beberapa waktu kemudian, Cecily mendapat hari libur. Ia berencana menggunakannya untuk latihan dan membangun otot, tetapi ibunya berkata kenapa tidak diisi dengan kencan saja. Kemudian Cecily langsung mengingatkan pada Luke. Mendadak Cecily langsung gugup luar biasa. Ibunya segera menyadari reaksi itu yang jelas ada seseorang. Ia langsung menyuruh Vio menyeret putrinya masuk, memilihkan pakaian yang pantas, lalu mengusirnya keluar rumah. Cecily dipakaikan gaun ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya dan penampilan yang sempurna. Sayangnya, ia justru merasa sangat canggung. Ia terus bersembunyi dan menghindar setiap kali seseorang lewat. Ia teringat ancaman ibunya bahwa jika hari ini tidak terjadi sesuatu, ia bisa menganggap dirinya tidak punya rumah lagi. Cecily sempat berpikir meminta bantuan Arya. Namun Arya malah memperkeruh keadaan. Saat berdiri di tengah jalan dengan pikiran kacau, ia tanpa sengaja bertemu pemilik bengkel tempa. Melihat Cecily tampak senggang, pria itu meminta bantuannya mengantar seorang pelanggan ke tempat Luke untuk memperbaiki pedang pendek. Begitu melihat penampilan Cecily, Luke langsung bertanya curiga bahwa pasti ada drama lagi. Dengan nada provokatif itu membuat Cecily hampir memukulnya. Untungnya, Lisa memiliki selera yang baik langsung memujinya dan membantu Cecily menenangkan diri. Tanpa basa-basi, Cecily memperkenalkan pelanggan di belakangnya. Luke memeriksa pedang itu sebentar. Meski hanya terlihat satu goresan di permukaan, bilahnya ternyata telah hancur dari dalam dan tidak bisa diperbaiki. Lisa menyarankan setidaknya dilakukan perawatan agar pedang itu bisa bertahan selama mungkin. Hari itu ternyata hari khusus bagi Luke. Ia pergi lebih dulu dan meninggalkan Lisa di rumah untuk bekerja. Dan Cecily diajak ikut. Ia salah paham dan mengira ini sebuah kencan. Karena terlalu gugup, ia tersandung dan jatuh tersungkur hanya beberapa langkah setelah berjalan. Luke menyadari tingkah anehnya, tetapi kali ini ia tidak mengejek seperti biasanya. Sebaliknya, ia mulai bercerita tentang Lisa. Sejak insiden topi, Lisa terus berterima kasih kepadanya. Hal itu membuat Luke sadar betapa cerobohnya dirinya selama ini. Ia bahkan mulai bertanya apakah tinggal bersamanya membuat Lisa bahagia. Cecily menjawab bahwa Lisa jelas bahagia. Jawaban itu sedikit menenangkan Luke. Ia bersumpah akan melindungi Lisa apapun yang terjadi. Alasan dibalik tekadnya adalah seorang Lisa lain yang ternyata Lisa dulu telah meninggal 3 tahun lalu. Ia dibunuh oleh iblis yang tersegel di gunung. Cecily terkejut. Ia mengira itu hanya legenda. Namun Luke pernah melihat iblis itu dengan matanya sendiri. 3 tahun lalu, Luke dan Lisa mengikuti ayah Luke bekerja. Seperti biasa, sang ayah mengunci mereka di luar sebelum masuk ke bengkel tempa. Lisa menghabiskan waktu dengan memamerkan teknik pedangnya. Katana yang ia gunakan adalah pedang pertama yang pernah ditempa Luke dan dibuat khusus untuk sahabat masa kecilnya itu. Saat merasa bosan, Lisa mengajak menjelajahi gua minyak bumi, tempat berbahaya yang seharusnya tidak dimasuki siapapun. Luke hampir menolak, tetapi Lisa mengejeknya pengecut. Akhirnya mereka masuk. Di sanalah tragedi dimulai. Sebuah mata raksasa tersembunyi di dalam batu terbuka dan menatap mereka. Lisa segera menyadari bahaya itu. Ia mendorong Luke ke belakang dan mengarahkan pedangnya ke depan. Namun semuanya sia-sia. Iblis itu menangkap Lisa.
Ayah Luke juga tewas pada hari yang sama saat mencoba mencari mereka. Sejak saat itu, Luke terus menyalahkan dirinya sendiri. Semua orang bertarung sementara ia hanya melarikan diri. Ia selalu bertanya mengapa bukan dirinya yang mati. Ternyata di balik sikapnya yang kasar dan dingin, tersimpan hati yang penuh luka. Luke sendiri tidak tahu mengapa ia membawa Cecily ke tempat itu dan menceritakan semuanya. Mereka berjalan bersama beberapa waktu sebelum akhirnya berpisah. Di rumah, Lisa sedang memoles pedang sambil berbicara. Tiba-tiba ia merasakan kesedihan mendalam yang tertinggal di dalam bilah itu. Wanita di belakangnya sedikit terkejut, lalu menjelaskan bahwa ini adalah pedang belas kasih milik para ksatria. Jika seorang prajurit terluka parah dan tak bisa diselamatkan, pedang ini digunakan untuk memberi mereka kelegaan terakhir. Ternyata pedang itu adalah hadiah seorang ayah kepada putrinya sebelum berangkat perang. Ia berjanji, bahkan jika mati, ia akan kembali agar putrinya dapat membebaskannya. Namun takdir kejam. Saat ia akhirnya kembali, ia justru menyaksikan iblis menculik putrinya sendiri. Cerita itu berakhir bersamaan dengan selesainya perawatan pedang. Wanita itu mengambil pedangnya dan pergi untuk melapor. Ternyata, kedatangannya bukan sekadar memperbaiki pedang. Ia sedang mencari seseorang yang berhubungan dengan musuh tuannya. Dan secara kebetulan, orang itu adalah Lisa. Seorang ksatria tua mendengar laporan tersebut dan mengeluarkan pedang iblisnya. Dari kejauhan, Luke melihat siluet seseorang mendekat dengan pedang berbentuk aneh. Bahkan sebelum sempat menyapa, pria itu menembakkan kilat ke langit. Dari titik itu, sebuah bola energi raksasa jatuh menghantam rumah mereka. Luke segera meraih Lisa dan melompat menjauh untuk menghindari serangan. Penyerang itu langsung melancarkan serangan berikutnya. Energi listrik yang menyelimuti serangan tersebut membuat Luke ragu dan ia tidak yakin apakah pedangnya mampu menebasnya. Saat ia masih mempertimbangkan langkahnya, ksatria tua itu melesat dengan kecepatan kilat, menyerang langsung ke arah Lisa. Ketika Luke menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Namun, tepat saat bola energi itu hampir menghantam dan menghancurkan Lisa, lintasannya tiba-tiba berbelok dan melesat ke langit. Ksatria tua itu berteriak marah, ia kemudian memuntahkan darah. Dan itu adalah harga yang harus dibayar karena mengorbankan organ tubuhnya demi memperoleh kekuatan dari pedang iblis. Menyadari bahwa tujuannya hari ini tidak mungkin tercapai, ia mundur dan meninggalkan rumah Luke dalam keadaan hancur. Keesokan paginya, Cecily mendengar kabar tersebut dan segera bergegas ke sana. Ia merasa bersalah. Cecily mengira Luke menyalahkannya dan hampir saja memukulnya, tetapi Arya justru mengonfirmasi bahwa dugaan Luke benar. Arya datang ke rumah Luke malam sebelumnya untuk mencari Cecily dan bertemu dengan Elsa, yaitu pelanggan yang diperkenalkan Cecily. Elsa ternyata bukan manusia. Ia adalah pedang iblis. Meskipun target utama musuh jelas Lisa, Luke merasa dirinya juga menjadi sasaran karena ia seorang pandai besi. Dan ada banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui orang biasa, termasuk keberadaan Valbanil dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Iblis itu disegel di Houseman menggunakan pedang suci. Namun, usia pedang suci tersebut hampir habis. Luke ditugaskan untuk menempa pedang suci baru agar segel Valbanil tetap bertahan. Tanda bahwa iblis itu hampir bebas semakin jelas, yaitu kemunculan tubuh roh terjadi semakin sering. Tubuh roh adalah kutukan Valbanil yang tertinggal di dunia saat ia disegel. Penguasa pertama Houseman adalah sosok luar biasa. Ia menemukan cara mengubah kutukan itu menjadi energi, mengubah sesuatu yang mematikan menjadi sumber kekuatan yang sangat berguna bagi umat manusia. Di sisi lain, Dewan Penguasa Kota juga berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Waktu hampir habis, sementara Luke masih belum berhasil menempa pedang suci. Seseorang kemudian menghunus pedang dan menyatakan bahwa itulah pedang suci. Ternyata bukan hanya Luke yang mampu menempanya. Semua orang memandang pedang itu dengan harapan besar. Hanya satu orang yang memahami kebenaran di baliknya tersenyum tipis sebelum pergi. Luke sendiri terus bertanya apa yang kurang darinya dan ia tidak menemukan jawabannya. Luke menyadari satu hal, bahwa ia tidak membenci iblis yang membunuh ayah dan Lisa. Ia justru membenci dirinya sendiri atas kelemahan dan kepengecutannya 3 tahun lalu. Cecily merasa kesal karena Luke memikul begitu banyak beban tetapi tidak pernah menceritakannya. Arya memahami alasan itu. Dan ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui, karena hanya akan menambah penderitaan. Malam itu, Arya mencoba menghibur semua orang dengan pergi berbelanja di kota. Di sana, ia bertemu Elsa, dan keduanya berbincang. Arya selalu penasaran apa yang membedakan pedang iblis berwujud manusia seperti dirinya dengan yang hanya berbentuk senjata.
Mengapa mereka dilahirkan? Menurut Elsa, pedang iblis adalah perwujudan kebencian Valbanil terhadap dunia. Namun, iblis itu tidak membenci manusia melainkan sosok yang menciptakan dunia ini. Arya teringat mantra yang pernah diucapkannya saat bertransformasi, yaitu bunuh Tuhan. Elsa sudah lama memahami hal itu. Ia ingin membunuh Valbanil demi membebaskan dirinya. Namun pedang iblis tidak dapat bertindak sendiri karena mereka sepenuhnya bergantung pada tuannya. Karena itu, tujuan Elsa sekarang adalah membunuh Lisa. Malamnya, Elsa mencoba menghentikan tuannya. Jika ia terus memaksakan diri, ia akan mati. Namun, pria berjubah hitam muncul tepat saat itu. Di bawah pengaruhnya, ksatria tua kembali mengangkat pedangnya dan menyerang Luke sekali lagi. Luke langsung menyambutnya dengan pedang terhunus. Pertarungan besar pun pecah. Pria berjubah hitam justru menghadang Luke, sementara ksatria tua menerobos maju hingga memaksa Cecily turun tangan. Bentrokan mereka begitu dahsyat hingga gelombang kejut menyapu sekeliling. Setelah beberapa saat, Cecily terpental ke belakang. Pedang petir milik ksatria tua benar-benar mengerikan dan mematikan. Cecily harus bertarung hanya untuk bertahan. Di sisi lain, Luke mampu menandingi pria berjubah hitam hingga lawannya melepaskan kekuatan pedang iblis kegelapan. Energi gelap itu bukan hanya menghancurkan, tetapi juga membusukkan segala yang disentuhnya. Luke terkena serangan. Dagingnya mulai terkelupas seolah akan hancur. Melihat itu, Lisa hampir berlari keluar dan sebuah tindakan yang akan membuka celah bagi musuh. Untungnya, Cecily bereaksi cepat dan menghancurkan sambaran petir yang datang. Ksatria tua berteriak penuh amarah. Dalam amarahnya, ia kembali menghujani Lisa dengan petir. Cecily segera membangun dinding angin kokoh yang menahan seluruh serangan. Namun tubuh ksatria tua tidak mampu bertahan lama. Ia memuntahkan darah dan roboh, tetapi tetap berusaha menyerang. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia mengangkat pedang ke langit lalu menurunkannya, memanggil petir dahsyat ke arah Cecily. Cecily tidak mundur. Ia memusatkan energi dan melepaskan badai angin raksasa. Kedua kekuatan bertabrakan hebat di udara. Pada saat yang sama, Arya dan Elsa kembali berhadapan. Petir itu akhirnya hancur. Lalu Elsa melangkah maju dan menerima serangan terakhir. Dalam napas terakhirnya, ksatria tua membuka pelindung dadanya. Elsa mengambil pedang belas kasih dan menusukkannya langsung ke jantung sang ksatria. Saat ia meninggal, pedang iblisnya patah menjadi dua, dan Elsa pun menghilang. Semua orang kebingungan. Tatapan mereka beralih kepada pria berjubah hitam. Ia menjelaskan bahwa membunuh tuannya adalah tugas pedang iblis. Cepat atau lambat, Arya pun akan membunuh Lisa. Dan darah Valbanil mengalir dalam tubuh gadis itu. Lebih mengejutkan lagi bahwa Luke sendirilah yang membunuh Lisa asli 3 tahun lalu untuk menciptakan iblis sebagai cara melarikan diri dari Valbanil. Lisa yang sekarang adalah iblis tersebut. Setelah mengungkap kebenaran itu, pria berjubah hitam melepaskan gelombang energi gelap besar ke arah Luke. Saat Luke sibuk menangkisnya, pria itu menghilang. Semua orang menatap Luke, berharap ia menyangkalnya. Namun Luke justru mengakui bahwa semua itu benar. Keheningan menyelimuti mereka. Banyak pertanyaan muncul, tetapi tidak semuanya perlu dijawab. Yang terpenting sekarang adalah memberikan pemakaman layak bagi ksatria tua yang gugur. Sejak kejadian itu, Cecily mulai merasakan jarak terhadap Lisa. Ia tidak lagi sering mengajak Arya makan bersama seperti dulu. Perubahan itu membuat Lisa sangat sedih. Luke merasa semua itu wajar. Bagaimanapun, mereka sudah hidup bersama jauh sebelum semua kekacauan ini terjadi. Lisa kemudian bertanya apakah Luke benar-benar merasakan yang sama. Pertanyaan itu membuat Luke terdiam lama. Ia tidak mampu menemukan jawaban, hanya bisa memandang Lisa dalam diam saat gadis itu pergi melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Cecily terus memikirkan masalah ini, tetapi tidak berhasil menemukan jalan keluar. Arya lalu menantangnya dengan sebuah pertanyaan. Jika dirinya dan Lisa iblis, apakah itu akan mengubah segalanya? Arya menyuruhnya mengingat kembali pertama kali Lisa menatapnya saat mereka bertemu. Cecily mengikuti saran tersebut. Ia mengingat senyum Lisa yaitu senyum cerah dan polos yang sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Karena itu, ia memutuskan setelah pekerjaannya selesai, ia akan datang ke rumah Luke dan meminta maaf dengan tulus kepada Lisa. Hari itu adalah hari konferensi Valbanil. Semua orang berkumpul untuk membahas situasi yang semakin genting. Di tengah kerumunan,
Cecily melihat pria berpakaian hitam menaiki kereta kekaisaran. Saat bertarung melawan Luke sebelumnya, wajah pria itu sempat terlihat jelas. Ia yakin orang itu adalah orang yang sama. Tanpa ragu, Cecily langsung mencabut pedangnya dan menyerang, berniat menebas kepala pria itu. Namun para pengawal bergerak lebih cepat dan menghadangnya. Para ksatria di sekitar segera menahannya dan menyita pedangnya. Ketika Kapten Malam tiba, Cecily segera menjelaskan bahwa pria itulah dalang dibalik semua kejadian. Sang kapten terkejut, tetapi tidak ada bukti kuat untuk memastikan identitasnya. Charlotte memang pernah menyebut nama pria itu sebagai Siegfried, dan Luke juga datang untuk mendukung pernyataan tersebut. Namun tetap saja itu belum cukup. Siegfried adalah komandan militer kekaisaran. Status itu membuat kota tidak bisa bertindak gegabah. Akhirnya semua orang memasuki ruang konferensi. Luke mempresentasikan pedang suci, tetapi pedang itu masih belum sempurna. Sekelompok bangsawan tua yang tidak pernah berkontribusi apapun mulai mencemoohnya. Mereka bukan berdiskusi, melainkan menghina. Mereka menyinggung bagaimana Luke telah mengubah Lisa menjadi iblis, lalu melanjutkannya dengan sindiran vulgar tentang kehidupan pribadinya. Luke tetap diam. Di sampingnya, Cecily mendidih oleh amarah. Ia ingin mencabut pedangnya dan menebas para lelaki tua itu satu persatu. Semakin Luke mengalah, semakin mereka menekan. Menyadari Cecily hampir kehilangan kendali, Luke akhirnya menyuruhnya keluar ruangan. Konferensi penghinaan itu pun berlanjut tanpa gangguan. Di dalam ruangan, Kekaisaran mengusulkan agar Luke dibawa ke wilayah mereka dengan alasan menyelesaikan pedang suci. Semua orang tahu maksud sebenarnya bahwa mereka ingin memanfaatkan kemampuannya. Pihak monarki ternyata memiliki niat serupa. Namun penguasa Houseman langsung menolak usulan itu. Ia memahami rencana mereka dan menghentikan pembahasan sebelum berkembang lebih jauh. Cecily pulang dengan langkah berat. Hal pertama yang ia lakukan adalah meminta maaf kepada Lisa. Lisa sama sekali tidak menyalahkannya. Siapapun pasti akan kesulitan bersikap normal setelah mengetahui sahabatnya adalah iblis. Justru Lisa yang merasa bersalah. Tubuhnya kecil dan wajahnya mirip Lisa yang asli, tetapi kepribadiannya berbeda. Ia berpikir mungkin Luke merasa sakit setiap kali melihat seseorang yang setengah sama dan setengah berbeda dari masa lalunya. Meski begitu, Lisa tidak ingin meninggalkan Luke. Ia ingin membantu sebisa mungkin, memasak, mencuci, menyapu, merapikan rumah. Mendengar itu, sesuatu akhirnya tersambung di benak Cecily. Ia segera berlari kembali ke konferensi Valbanil dan dengan lantang mengungkap kebenaran yang terjadi 3 tahun lalu. Luke tidak mengorbankan Lisa demi menyelamatkan dirinya sendiri. Justru Lisalah yang melakukan ritual Dead Song dan membuat kontrak dengan iblis untuk menyelamatkan sahabat masa kecilnya. Dalam proses kontrak iblis, semua orang tahu satu hal bahwa tidak mungkin seseorang dipaksa membuat kontrak tanpa kehendaknya sendiri. Para peserta konferensi mengakui logika itu, tetapi tetap keras kepala. Mereka berargumen bahwa mungkin Luke telah memaksa Lisa saat itu. Cecily menjawab dengan bukti sederhana. Lisa memiliki kemampuan menempa. Jika Luke memaksanya, mengapa ia tidak menciptakan iblis yang cukup kuat untuk mengalahkan Valbanil? Jawabannya jelas. Bahwa sejak awal, Lisa hanya ingin tetap berada di sisi Luke dan mendukungnya. Luke sebenarnya sudah memahami hal itu sejak lama, tetapi ia menolak menerimanya. Itulah alasan sebenarnya mengapa ia tidak pernah berhasil menempa pedang suci. Di lubuk hatinya, Luke tidak ingin menempa pedang untuk membunuh Valbanil. Ia ingin menciptakan pedang yang tidak akan pernah patah, yaitu pedang yang bisa melindungi Lisa di masa lalu sekaligus Lisa di masa kini. Mendengar itu, Siegfried tertawa mengejek. Cecily tidak membalas dengan kata-kata. Ia mencabut pedang Luke dan menancapkannya ke meja. Jika Sieg tidak percaya, ia dipersilakan mencoba memotongnya dengan pedang suci miliknya. Sieg menerima tantangan itu. Pada benturan pertama, pedang kebanggaannya langsung patah. Ujung bilahnya terlempar dan hampir mengenai pemimpin delegasi kekaisaran. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meragukan kemampuan menempa Luke. Namun Sieg dipenuhi rasa malu dan amarah. Dalam kemarahannya, ia memanggil para iblis untuk menyerang kota. Di saat yang sama, Luke dan Lisa sedang berbicara jujur tentang masa depan. Luke tidak ingin Lisa merasa dirinya hanyalah bayangan dari Lisa yang lama. Ia bahkan menyesal memberinya nama yang sama, berarti bukan karena Lisa berbeda, tetapi karena ia menyadari kebodohannya sendiri. Yang ia inginkan hanyalah agar Lisa hidup sesuai keinginannya sendiri, tanpa hidup di bawah bayangan siapapun.
Lisa menjawab bahwa ia tidak pernah merasa terbebani hidup bersama Luke. Mulai sekarang, mereka berada di kapal yang sama dan akan melangkah maju bersama. Begitu kata-kata itu terucap, seekor monster meloncat keluar dari air. Luke langsung menebasnya, tetapi kawanan monster lain segera bermunculan. Cecily tanpa ragu ikut bertarung. Ia bertarung dengan penuh semangat, meski hasilnya jauh berbeda dan Luke memusnahkan seluruh kawanan. Sementara Cecily hanya berhasil mengalahkan satu monster sebelum pedangnya patah. Situasi tidak hanya terjadi di sana. Seluruh kota diserang. Warga dibantai tanpa ampun, bangunan terbakar, dan kota damai itu berubah menjadi medan perang. Kapten membuktikan bahwa usia tidak membuatnya lemah. Ia melilitkan dua pemberat raksasa ke leher monster, menjatuhkannya, lalu memanggil pasukannya untuk menghabisinya. Namun iblis juga memanggil bala bantuan. Pertempuran semakin sengit dari menit ke menit. Cecily kembali bergabung dalam pertempuran. Berkat dirinya dan Arya, keadaan perlahan berbalik menguntungkan pihak manusia. Sementara itu, Luke berniat mencari Siegfried dan mengakhiri semuanya. Namun sebelum sempat bergerak jauh, seekor monster menyergapnya dari belakang. Untungnya, refleks Luke cukup cepat. Ia langsung menebas monster itu. Jembatan yang runtuh membuat Lisa harus memutar jalan, sehingga ia kehilangan cukup banyak waktu. Saat akhirnya tiba, Luke sudah lebih dulu pergi sendirian untuk menghadapi Siegfried. Keduanya telah menjadi musuh bebuyutan sejak lama. Begitu saling bertatapan, mereka langsung mencabut pedang dan sama-sama berniat menghabisi lawannya. Sementara Luke terlibat pertarungan sengit dengan pria berjubah hitam itu, Lisa berlari menemui Cecily sambil menangis untuk melaporkan situasi yang terjadi. Karena keadaan di sana sudah terkendali, Cecily memutuskan pergi membantu Luke. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh pelayan Siegfried. Lawannya memang tidak memiliki pedang iblis, tetapi kekuatannya luar biasa. Serangan angin biasa milik Cecily bahkan tidak mampu menyentuhnya sedikit pun. Sebaliknya, justru Cecily yang perlahan terdesak oleh sihir wanita itu. Saat hampir tumbang, Cecily menemukan celah kecil. Ia segera melepaskan ledakan energi angin raksasa. Serangan itu menggores tanah panjang, menembus sebuah dinding, dan meninggalkan lubang besar di belakangnya. Ketika wanita itu jatuh ke tanah, ia sudah kehilangan kemampuan bertarung dan tidak mampu bergerak lagi. Setelah serangan dahsyat tersebut, Arya kembali ke wujud manusia. Energinya telah terkuras habis sehingga ia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, pertarungan Luke mencapai puncaknya. Siegfried mengayunkan pedang iblis korosifnya hingga hampir menghancurkan katana milik Luke. Ketika keduanya melancarkan serangan terakhir secara bersamaan, katana Luke akhirnya patah. Sebuah luka terbuka di sisi tubuhnya, dan ia pun roboh. Melihat itu, Cecily dan Lisa segera berlari mendekat. Merasa memiliki keunggulan mutlak, Siegfried menjadi sangat percaya diri. Baginya, semakin banyak lawan justru semakin menyenangkan. Meski tanpa senjata, Cecily tetap melangkah maju tanpa ragu. Ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi langkah Siegfried. Di mata musuh, tindakan itu tampak konyol. Seorang satria tanpa pedang hanyalah sasaran empuk. Namun bagi Luke, itu adalah wujud tekad yang mutlak. Jika seseorang sudah mengambil keputusan, maka ia harus menjalaninya sampai akhir. Keraguan hanya akan membawa kematian dan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang yang ingin dilindungi. Mengabaikan tubuhnya yang hampir menyerah, Luke memanggil Lisa dan mulai melakukan proses penempaan pedang. Siegfried tidak percaya Luke mampu melakukannya dalam kondisi terluka parah, sehingga ia menunggu momen terakhir untuk menyerang. Namun hasilnya jauh dari yang ia bayangkan. Luke memuntahkan darah dalam jumlah besar, tetapi tetap tidak tumbang. Tubuhnya bertahan dengan keras kepala saat ia menyelesaikan setiap tahap penempaan dengan presisi sempurna. Ketika pedang itu akhirnya ditarik keluar, bilahnya berwarna biru yang memancarkan harapan. Luke menyerahkannya kepada Cecily untuk menghabisinya. Menggenggam katana yang selama ini ia impikan, Cecily langsung melesat tanpa ragu. Bilah biru itu bertabrakan dengan kegelapan, memercikan bunga api ke segala arah. Karena tidak mampu mematahkan pedang tersebut, Siegfried mencoba menekan Cecily dengan kekuatan kasar. Itulah kesalahan fatalnya. Cecily memiringkan pedangnya ke atas dan menguncinya di sela pedang lawan. Semua orang terkejut ketika pedang iblis itu retak lalu patah menjadi dua. Memanfaatkan kesempatan itu, Cecily melompat dan menebaskan pedangnya secara vertikal. Bilahnya menembus dada Siegfried, tetapi mencapai batasnya dan ikut hancur.
Akibatnya, Siegfried hanya terluka parah. Menyadari bahwa bertahan lebih lama berarti kematian pasti, Siegfried menatap mereka bertiga dengan sorot mata penuh kebencian. Sesaat kemudian, ia menghilang secepat anjing yang berlari melintasi padang terbuka. Dan begitulah, pertempuran pun berakhir. Luke segera mendapat perawatan menggunakan paket udara penyembuh untuk menutup lukanya. Ia berniat beristirahat, tetapi Cecily menolaknya. Pertempuran di kota masih berlangsung sengit. Sebagai seorang ksatria, ia tidak bisa beristirahat pada saat seperti ini. Dan di sini cerita berakhir.